Awal mula kurban, kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hari besar keagamaan bagi umat muslim jika kalender Islam diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha atau juga biasa disebut Idul Kurban tentunya juga memilih sejarah panjang di mana dikisahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam saat akan menyembelih putranya Nabi Ismail sebelum akhirnya diganti oleh seekor kibas atau domba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke sejarah kurban, ibadah kurban bisa dimaknai dengan sebuah bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Diperintahkan untuk berkurban ini telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Perayaan Hari Idul Adha tidak lepas dari pemotongan hewan kurban. Awal mula kurban berasal dari lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat itu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki anak hingga di masa tuanya. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surat As-Saffat ayat 100. Sewaktu Nabi Ismail alaihissalam mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail, putranya. Mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya menyampaikan isi mimpinya kepada Nabi Ismail untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail alaihissalam. Allah memujinya di dalam Al-Quran. "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail yang tersebut ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dari Nabi." Quran Surat Maryam ayat 54. Nabi Ibrahim lalu membaringkan anaknya dan bersiap melakukan penyembelihan. Nabi Ismail alaihissalam siap menaati instruksi ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam nampak menunjukkan keteguhan, ketaatan, dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah itu. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak mengayunkan parang, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menggantikan tubuh Nabi Ismail dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga yang berwarna putih, bermata bagus, dan bertanduk. "Hai Nabi Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surat As-Saffat ayat 104-107. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Nabi Ismail itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ismail sampai sejauh mana cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dan pengorbanan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan Nabi Ismail tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan jiwa dan raganya untuk dikorbankan kepada orang tuanya. Dari sinilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Wallahu a'lam bishawab.